Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 30 April 2026. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara, kita bersyukur kita memasuki hari ini atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, dan berkat-berkat dalam hidup kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan terlebih melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Allah dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1-15. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Namun, tampillah beberapa anggota rumah ibadat Yahudi yang disebut orang-orang merdeka yang berasal dari Kirene dan Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Mereka berdebat dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka mempengaruhi beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka menghasut orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini tidak henti-hentinya mengucapkan perkataan yang menentang tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan meruntuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka malaikat. Amin. Firman-Nya. Tema pada hari ini,
menjadi terang di tengah kegelapan. Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai simbol perjuangan perempuan untuk kesetaraan pendidikan dan kemajuan. Kartini menjadi terang di zamannya, berani bersuara di tengah budaya yang membatasi perempuan. Semangatnya menginspirasi banyak orang untuk melawan ketidakadilan dengan keberanian dan kecerdasan. Dalam semangat yang sama, Kisah Para Rasul 6 ayat 1-15 memperkenalkan Stefanus, seorang pelayan yang bersinar di tengah tekanan dan fitnah serta menjadi terang di tengah kegelapan. Stefanus dipilih sebagai salah satu dari 7 pelayan untuk membantu mengatasi ketidakadilan dalam pembagian bantuan kepada para janda. Stefanus menjalankan tugasnya bukan hanya dengan bertanggung jawab tetapi juga dengan kuasa dan hikmat dari Roh Kudus. Ketika menghadapi tuduhan palsu dan ancaman dari para pemuka agama, Stefanus tetap tenang dan penuh kasih. Wajahnya tampak seperti wajah malaikat, menjadi bukti bahwa Allah bersinar melalui dirinya, bahkan di tengah penganiayaan. Seperti Kartini dan Stefanus, kita dipanggil untuk menjadi terang di lingkungan kita masing-masing. Dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, pelayanan, masyarakat, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk berkarya. Karena itu, biarlah hidup kita memancarkan kasih, kebenaran, dan keberanian. Dunia mungkin gelap dan ketidakadilan dan kebencian, tetapi terang Kristus dalam diri kita mampu mengubah suasana dan membawa harapan. Ingatlah bahwa segelap apapun kegelapan itu, ia tidak akan pernah bisa menutupi terang, sekalipun terang itu sangat kecil. Mari terus melangkah dengan iman dan hikmat, menjadi terang yang tidak padam di tengah kegelapan. Amin. Demikianlah firman Allah. Saudaraku, Tuhan memberkati kita, kiranya kita menjadi terang-terang Kristus di dunia ini dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas hari anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas keselamatan dan yang Tuhan berikan kepada kami, dan mampukan kami Tuhan untuk senantiasa menjadi terang-terang di dalam dunia ini, menerangi kegelapan dimanapun kami berada. Pakailah kami agar kami boleh menjadi terang-terang seperti Kartini dan Stefanus yang senantiasa boleh menjadi berkat dan membawa terang dalam kegelapan. Tuhan, pada saat ini Engkau juga memberkati semua para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan semua umat-Mu di seluruh dunia ini, agar dalam seluruh kehidupannya senantiasa dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama dimanapun berada, terus menjadi terang. Tuhan, pada saat ini Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan bangsa dan negara ini terus kemakmuran, keadilan, dan kedamaian di mana-mana. Dan Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa ini, baik dari pusat, daerah-daerah. Tuhan juga memberkati semua dengan hidup yang terus diberkati Tuhan, dan dalam kepemimpinan juga senantiasa Tuhan menolong agar dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dan seluruh dalam masyarakat, dalam rakyat-Mu ini penuh dengan kedamaian dan kemakmuran. Terima kasih Bapa. Tuhan juga melawati saat ini
jemaatmu dan umatmu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami duka, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Dalam pergumulan, Tuhan juga senantiasa menolong, Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulannya. Dan apa yang menjadi harapannya, Tuhan senantiasa memberkati. Teguhkan setiap iman umatmu, Tuhan dimanapun berada. Tuhan, terima kasih atas semua kasih sayang-Mu, atas semua pimpinan dan berkat-berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu. Tuhan juga memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap langkah kehidupan umat-Mu sepanjang hari ini dan seterusnya. Biarlah Engkau yang senantiasa terus memimpin dan memberkati, dan biarlah semua itu hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati sepanjang hidup kami dalam seluruh pekerjaan dan aktivitas kami hari ini, agar kami semua mendapat melakukan dengan baik. Dan biarlah kami juga Tuhan pakai seluruh kehidupan kami dan juga para umat-Mu dimanapun berada. Dan semua yang bersama-sama dalam renungan ini, Tuhan juga memberkati dan pakai semua dengan kuasa-Mu. Seperti Engkau juga memakai Stefanus, Tuhan juga memberkati setiap umat-Mu sebagai umat-umat yang senantiasa terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan ini dan menjadi terang dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami, ini syukur kami. Ya Bapa, ampunilah dosa kami, Tuhan senantiasa menolong kami. Dan doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita, dan kita terima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan memberkati kita semua.